Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kita lanjutkan pembahasan kita latihan akhir bab 1 dari buku ini. Fungsi eksponen. Part 3 ya, part yang terakhir. Nanti kita kasih ekstra satu soal esai supaya kita juga bisa terampil membuat soal esai. Seperti saya katakan bahwa teori dari bab komponen ini, fungsi eksponen, sudah ada di channel saya ya. Demikian juga dengan soal UTBK tentang fungsi eksponen dan logaritma. Kita buat nomor 19. Jika X1 dan X2 adalah penyelesaian persamaan eksponen seperti ini. Anda lihat disebut persamaan eksponen karena pangkatnya itu mengandung variabel. Dan teknik untuk menyelesaikannya biasanya di ruas kiri ini hanya boleh ada satu eksponen. Di sebelah kanan juga harus ada satu eksponen dan bilangan pokoknya disamakan. Kalau kita lihat ini kan ada dua ya, nanti harus kita satukan. Ya tentu menyatukannya kalau bilangan berpangkat ya dikalikan bilangan berpangkat kan. Maka pangkatnya dijumlah. Gitu ya. Asal bilangan pokoknya sama. Ya, jadi ini nanti pangkatnya dijumlah tapi bilangan pokoknya harus disamakan. 4/9 ini 2/3, bisa kita jadikan 2/3. Ini juga bisa kita jadikan 2/3. Yang sebelah kanan juga nanti 2/3, bisa kebalikan ya. Ya, jadi kalau 3/2 itu sama saja dengan 2/3, tapi dibalik ya, gitu. Oke, kita mulai 4/9, saya kelat aja di sini ya. 4/9 itu adalah 2/3 pangkat 2. Ya, karena 4 itu 2/2, 9 itu 3/2. Ya, kemudian 8/27, 8 itu 2/3. 27 itu 3/3. Jadi 8/27 itu sama dengan 2/3/3. Ya. Jadi kita bisa bikin 4/9 ini 2/3 pangkat 2 ya. Kemudian dipangkatkan lagi dengan X kuadrat kurang 3. Ya. Dipangkatkan lagi dengan X kuadrat kurang 3. Ya. Sebelah sini 8/27 itu 2/3 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 1 kurang X. Kemudian ruas kanan 3/2 adalah 2/3 pangkat min 1. Oke, langkah berikutnya ini bilangan berpangkat dipangkatkan. Pangkatnya dikalikan ya. Pangkatnya dikali. Jadi Anda tinggal kalikan ini. Jadi kalau kita kalikan ini 2x kuadrat dikurang 6. 2x kuadrat kurang 6. Ya. Ini 2/3. Oke. Kali, ini 2/3. Pangkatnya dikali. 3 kali 1 min X. Jadi 3 kali 1, 3. 3 kali X min 3X. Nah, seperti ini. Di sini 2/3 pangkat min 1 tetap. Nah, sekarang ini 2/3 pangkat, ini 2/3 pangkat. Maka bisa kita pakai rumus ini. Ya, pangkatnya dijumlah. Jadi 2/3 pangkatnya dijumlah 2x kuadrat kurang 6. Dijumlahkan dengan 3 kurang 3x. Ruas kanan tetap tidak berubah karena ini sudah tunggal ya. Sudah tunggal. Eksponennya cuma tunggal. Nah, sekarang ini eksponennya tunggal 2/3. Bilangan pokoknya di sebelah kanan juga sudah tunggal. Bilangan pokoknya 2/3. Maka sekarang eksponennya bisa turun. Ya, eksponennya bisa turun. Sehingga persamaan eksponen akan menjadi persamaan biasa. Bisa persamaan kuadrat, bisa persamaan pangkat 1. Oke, pangkatnya turun ya. Jadi 2x kuadrat, langsung aja kita kerjakan ya, min 3x. Min 6 tambah 3 min 3. Di ruas kanan min 1. Nah, seperti ini. Ini kan persamaan kuadrat. Ya.
persamaan kuadrat Anda sudah tahu akar-akarnya pasti biasanya ada 2, X1 dan X2. Itu ya. Nah, untuk itu ruas kanan kita bikin 0, pindahkan ke sini. Ini jadi 2x kuadrat min 3x min 1 pindah ke sini plus 1. Plus 1 kurang 3 min 2 sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah X1 dikurangi X2 dikuadratkan. Jadi yang ditanya itu X1 dikurangi X2 dikuadratkan. Nah, ada 2 cara penyelesaian ini. Ya. Ada 2 cara penyelesaian. Kalau yang ditanya cuma X1 plus X2, kita biasanya langsung pakai bentuk simetris. Ya, min B per A. Ya, bentuk simetris. Biasanya kita lebih cocok pakai ini. Tapi ini yang ditanya X1 dikurangi X2. Itu masalahnya ya. Jadi yang dia tanyanya itu X1 kurang X2. Jadi kita tidak bisa langsung pakai rumus ini. Tapi kita harus bikin lagi bentuk simetris seperti ini. Nah, ini kalau kita kuadratkan berapa? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Atau di sini ya. Ini adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurang 2x1 kali x2. Begini kalau mau pakai bentuk simetris ya. Sedangkan yang ada rumusnya adalah x1 plus x2 kuadrat. Yang ada rumusnya itu x1 plus x2 kuadrat. Ini yang ada rumusnya. Yang kalau kita jabarkan adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah 2x1 x2. Nah, yang ada rumusnya yang ini ya. Nah, ini kan beda. Di sini min 2, di sini plus 2. Berarti kalau ini mau ke sini harus ditambah dengan 4. Ya, ditambah dengan 4. Jadi harus begini. X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah 4. Ditambah 4 X1 X2. Nah, begini. Barulah dia sama dengan X1 plus X2 kuadrat. Ya. Baru dia sama dengan X1 plus X2 kuadrat. Ya. Baru ini sama dengan X1 tambah X2 kuadrat. Gitu. Kemudian kalau kita menghitung ini, maka ini pindah ke kanan. Sehingga rumusnya menjadi X1 dikurangi X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 kuadrat. Ya, ini kurang 4 X1 X2. Nah, ini rumusnya. Ya. Ini bentuk simetris yang kita pakai. Kalau pakai bentuk simetris. Ya. Jadi X1 dikurangi X2 dikuadratkan itu sama dengan X1 plus X2 kuadrat dikurangi 4 kali X1 X2. Nah, baru ini rumusnya min B per A. Ya, ini rumusnya min B per A. Yang ini C per A. Ya, tapi kan cukup panjang juga kan? Kecuali Anda hafal. Ya. Kita anggap Anda tidak hafal. Jadi untuk membuat seperti ini kan perlu waktu juga. Karena itu mungkin ada yang lebih senang difaktorkan aja, nggak rumit saya, difaktorkan aja. Jadi gini, 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0. Cuman kalau difaktorkan ini kan tidak 1 tapi 2, maka cara memfaktorkannya setengah kali, ya kalau ini 2 ini setengah, kalau ini 3 sepertiga, kalau 4 seperempat. Terus kalau ini 2 ini 2x, ini juga 2x. Gini, kan begini caranya memfaktorkan. Kemudian ini kita kalikan dengan ini, min 4, ya. Kemudian min 4 ini kita harus bikin berapa kali berapa kalau dijumlah sama dengan min 3. Gitu. Berapa kali berapa ya? Tentu 4 dan 1. Ya 4 kali 1 pasti 4 kan? Minus 3, berarti yang minusnya yang 4. Nah, seperti ini. Jadi min 4 dan 1. Jadi ini kita isi min 4, ini plus 1. Ada yang lebih senang seperti ini. Ya, daripada dia harus berpikir seperti ini. Ya, tapi ada yang senang seperti ini daripada berpikir seperti ini. Jadi saya jelaskan dua-duanya. Oke? Kalau pakai ini kan sudah mudah ya. Ini tinggal 2x dikurang 4 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 2. Yang ini 2x tambah 1 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan min setengah. Ya, kemudian dihitunglah x1 min x2 kuadrat ya. Jadi baru dihitung x1 dikurangi x2 dikuadratin. Nah, x1 anggap aja 2 dikurang min setengah, dikurang lagi dengan min setengah ya.
Lalu dikuadratin. Nah, seperti ini. Iya. Anda lihat ini jadi plus ya. Min kali min kan plus. Jadi 2 tambah setengah. 2 setengah, 5/2. Nah, jadi 25/4. Nah, jadi jawabannya B. Nah, itu cara pemfaktoran. Kalau misalnya cara simetris, Anda turunkan rumus ini dengan cara seperti di atas. Nah, kalau sudah tinggal Anda jawab kan. Min B per A. Dilihat di persamaan kuadratnya ini. Ini kan persamaan kuadratnya ini. Tadi persamaan kuadratnya ini. A-nya 2. Ya. A-nya 2. B-nya min 3. C-nya min 2. Nah, Anda masukkan di sini. Jadi X1 min X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 min B per A. Min B per A ya. Min B. Ini kan min 3 berarti 3 ini. 3 per A. A-nya 2. Dikuadratkan. Dikurang 4 kali X1 kali X2. C per A. C-nya min 2. A-nya 2. Ya, seperti ini. Jadi hasilnya berapa ini? 3 kuadrat 9/4 ini. Min kali min plus ya. Plus 8/2. Ya. Ini 8/2 kalau Anda kerjakan. Nah, begini. Tapi jawabannya ini 9/4, ini 8/2 disamakan kan penyebutnya. Ini dijadikan per 8 kan. Berarti dikali 2, ya toh? Ini dijadikan 8 penyebutnya, berarti dikali 2. 2 kali 9 18. Ditambah, oh ini per 4 ya. Ini tetap berarti tidak perlu ya. Ini yang tidak, sorry, ini 9/4. Kan kita ingin jawabannya per 4. Ini yang dibikin 4, ya kan? Berarti dikali 2 kan 16. Oke, 9 tambah 16 25. Sama ya. Oke, jadi Anda bisa mengerjakan dengan cara pemfaktoran atau dengan bentuk simetris. Kalau bentuk simetris ini rumusnya. Kalau pemfaktoran ya ini. Oke, terserah Anda ya. Karena ini hampir sama penyelesaian ini. Tidak ada yang lebih cepat. Tergantung Anda senang yang mana. Kita ke nomor 21. Ya, kalau kita baca persamaannya seperti ini. 3 pangkat 2x tambah 2 ditambah 8 kali 3 pangkat x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau Anda lihat ini ada 3 suku ya. 3 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Padahal biasanya cuma 2 kan. Kalau soal tadi kan cuma 2 ya. Anda lihat cuma 2 kan. Ini bisa dibikin satu suku karena perkalian. Ini satu suku 2. Tapi ini ada 3. Nah, biasanya kalau ada 3 itu pemisalan ya. Makanya kita pecahkan dulu ya. 3 pangkat 2x tambah 2. Ini kita bisa pecahkan menjadi 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 2. Begitu. 3 pangkat 2 ini 9 kan. Jadi ini adalah 9 kali 3 pangkat 2x. Begitu ya. Sementara ini 3 pangkat x. Kita tahu 3 pangkat 2x itu adalah 3 pangkat x pangkat 2. Ya. Ya, jadi pangkatnya dikali kan. Nah, jadi kalau Anda lihat ini ada 3 pangkat x. Di sini juga 3 pangkat x. Jadi bisa pakai pemisalan. Ya, jadi soal ini bisa saya rubah. 3 pangkat 2x plus 2 itu ini. Ya, jadi soalnya menjadi 9 kali 3 pangkat x pangkat 2. Ya, jadi ini saya rubah jadi ini. Supaya 3 pangkat x-nya terlihat di sini. Ini plus 8. Ya, kali 3 pangkat x, biar kelihatan saya kurung juga. Jadi sama yang dikurung ini. Dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sehingga saya bisa misalkan. Karena ini 3 suku. Nggak bisa kita seperti yang tadi. Jadi kita misalkan 3 pangkat x sama dengan u. Variabel baru tanpa pangkat. Dan Anda sudah tahu kemarin, kalau bilangan eksponen itu selalu positif. Jadi nanti harga u-nya itu harus positif. Kalau negatif harus dibuang, tidak memenuhi. Oke, saya ganti u ya. Jadi ini kan u kuadrat. Jadinya 9 u kuadrat ditambah 8u dikurangi 1 sama dengan 0.
Nah, kalau ini kan persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat ini. Kita bisa cari U kan? Pakai cara pemfaktoran seperti tadi. Kalau ini 9, maka ini 1/9 kan gitu. Di sini 9U, di sini 9U. Sama dengan 0. Begini kan? Kemudian kita kalikan 9 dengan -1. Ya, -9 kan gitu. Kemudian -9 ini harus kita di sini aja ya. -9 ini harus kita pecah menjadi 2. Ya, kalau dikalikan hasilnya -9, kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan ini. 8. Dan Anda sudah tahu itu 9 dengan 1. Selisihnya 8 kan? Ini minus, jadi minusnya di 9. Nah, jadi -9, ini -9, ini +1. Nah, begini. Nah, kemudian ini kita kerjakan. 9U dikurangi 9 sama dengan 0, maka U-nya 1. Lebih besar 0 ya. Ya, sesuai dengan pemisalan kita. Jadi ini memenuhi. Sekarang yang ini. 9U ditambah 1 sama dengan 0. Maka U-nya negatif. Karena ini kan -1, negatif, tidak memenuhi. Ya, jadi harga 0 yang memenuhi hanya 1 ya. Ini negatif. Jadi harga 0 yang memenuhi cuma U. Nah, sekarang kita substitusi kembali U-nya. U-nya tadi kita misalkan apa? 3 pangkat X. Nah, kita misalkan 3 pangkat X. Nah, kalau ini kan persamaan eksponen biasa. Ya, ruas kiri 1, ruas kanan 1. Nah, ini harus kita jadikan 3 pangkat berapa kan gitu. 3 pangkat berapa hasilnya 1? 0. Ya, 1 itu adalah bilangan di pangkat 0. Nah, sudah sama ya. Ini 3, ini 3. Jadi X-nya sama dengan 0. Nah, ini. Nah, di sini jawabnya apa? Terletak pada interval. Ya, interval. Anda sudah tahu kalau begini itu artinya tidak boleh sama dengan. Jadi kalau kita bikin A itu kita gambar begini. A itu ya. -setengah di ruas kiri tidak boleh sama dengan 0 di ruas kanan. Nah, di sini intervalnya. Nah, 0. Jawabannya 0. 0 di sini, nggak ada. Nggak memenuhi. Ya. -3, -1. Ya, kalau Anda gambarkan gini. -3 di sini, -1 di sini. Intervalnya di sini. Ya, intervalnya di sini. Padahal jawaban kita 0 di sini. Jawaban kita itu di sini. 0. Berarti salah kan? Jadi A salah, B salah. Ya. Nah, ternyata yang benar adalah C. Ya. C benar. Ya. Karena kalau Anda gambar C ini, jawaban kita 0 kan ya. Ini -setengah di sini. Setengah di sini. Maka jawabannya ada di interval ini. Pas ya, 0 ada di sini. Pas, jadi memenuhi. Ya, jawabannya C. Nah, nanti D tidak memenuhi ya. Setengah 1. 1, 2 tidak memenuhi ya. Oke. Itu nomor 21. Sekarang kita ke nomor 23. Ini ada tandanya lebih kecil. Jadi bukan persamaan, pertidaksamaan ya. Sekarang kita ke pertidaksamaan eksponen. Nah, kalau pertidaksamaan eksponen kan penyelesaiannya, ya ini kebetulan di kiri satu suku, bisa kita jadikan satu suku, di kanan satu suku. Jadi biasanya gitu ya, kita bikinlah A. A pangkat fx. Ini bisa lebih besar, ini lebih kecil, boleh. Pakai sama dengan juga boleh. Di sebelah kanan juga harus satu, ya, eksponennya juga harus tunggal, ya. Dan untuk membuat eksponen tunggal itu biasanya kalau ada 2 kali pangkatnya dijumlah, gitu ya. Tapi kalau sudah ada 3 suku, biasanya harus pakai pemisalan supaya jadi 2 suku, seperti ini. Nah, A ini kita sebut bilangan pokok kan? Ini pangkatnya. Nah, bilangan pokoknya harus sama. Tapi kalau pertidaksamaan A harus dilihat. Apakah A ini lebih besar 1? Ataukah A ini di antara 0 dan 1? Ya, kalau A-nya lebih besar 1, pangkat bisa turun. Ini pangkatnya turun. Ini pangkatnya juga turun. Terus tandanya tetap. Kalau lebih besar, tetap lebih besar. Kalau lebih kecil, tetap lebih kecil. Ya.
Itu kalau bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1 itu bisa 1,5, 3/2, 2. Nah, kalau A-nya pecahan, ya pecahan itu setengah misalnya ya, sepertiga, tapi positif. Jadi negatif nggak boleh ya. A nggak boleh negatif, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya, kalau A-nya pecahan, ini turun fx, pangkatnya juga turun, ini gx, tapi tandanya harus dibalik. Ya, tandanya harus dibalik. Jadi lebih besar ini akan jadi lebih kecil. Ya, lebih kecil akan jadi lebih besar. Ya, jadi tanda dibalik. Tanda ketaksamaan ya. Kalau di sini tandanya tetap. Ya, itu aja teknik penyelesaian soalnya seperti itu. Oke. Itu teorinya seperti itu. Oke. Jadi pertama kita samakan bilangan eksponennya ya. Bilangan pokoknya ini 2,5 bisa kita jadikan 2. Ya, lebih baik kita jadikan 2. Ini 2, ini 2 pangkat 1. Kan gitu kalau nggak ditulis. Akar itu pangkat setengah kan? Akar itu pangkat setengah. Nah, kemudian 4 itu 2 pangkat 2. Jadi ini 2 pangkat 2. Nah, dikali ini ya, dikali ini. X kuadrat min 3x ditambah 2. Nah, seperti ini. Lebih kecil. Nah, akar pangkat 3 itu pangkat sepertiga. Ya, pangkat sepertiga. Ini kita bikin 2 pangkat min 1 ya. 2 pangkat min 1. Ini, setengah ini 2 pangkat min 1 ya. Ini tuh ini. Ini tetap 3 kurang 6x. Kemudian akar pangkat 3 itu pangkat sepertiga. Seperti ini. Ya, nah kemudian ini bilangan berpangkat dikalikan semua pangkatnya, dikalikan semua ya. Tapi kita sudah tahu kalau ini dikalikan semua 2 dengan 2 ini hapus. 2 kali setengah itu 1, jadi sisa ini. Ya, jadi sisa itu jadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat ini. X kuadrat min 3x ditambah 2. Oke. Yang sebelah kanan dikalikan semua pangkatnya ya. 2 pangkat min, oke, min dulu. Nah, ini kalikan ini. Berapa ini? 3 kali sepertiga 1. Min 6x kali sepertiga min 2x. Nah, seperti ini. Ini sudah tunggal. Nah, ini tidak tunggal. Tapi perkalian. Anda sudah tahu perkalian eksponen, pangkatnya dijumlah. Jadi pangkatnya kita jumlah ini. 2 pangkat 1 tambah ini. X kuadrat min 3x ditambah 2. Ya. Lebih kecil dari 2 pangkat. Supaya enggak ini kita kalikan aja nih ya. Min kali 1 min 1. Min kali min 2x plus 2x. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah satu eksponen. Ini sudah satu eksponen. Maka kita tinggal lihat. Ini bilangan pokoknya 2. Ya, jadi bilangan pokoknya itu 2 ya. Hanya 2. Sehingga tanda ketaksamaan tetap ya. Tanda ketidaksamaan tetap. Lebih kecil tetap lebih kecil. Ketika pangkatnya turun. Jadi pangkat ini kita turunkan. X kuadrat kurang 3x tambah 3. X kuadrat dikurangi 3x ditambah 3 ya. Ini 2x kurang 1. Begitu, biar x-nya duluan. Nah, kalau begini kan pertidaksamaan kuadrat. Ya. Pertidaksamaan kuadrat. Menyelesaikannya bisa pakai hafalan aja ya. Gak usah pakai garis bilangan, pakai hafalan saja. Ya, tapi koefisien x kuadrat harus positif. Ya, koefisien x kuadratnya harus positif kalau mau pakai hafalan. Ya, koefisien x kuadrat ini positif. Nah, ini udah positif, udah benar. Tinggal ini pindah ke kiri, ruas kanannya harus 0. Jadi ini harus kita buat 0. X kuadrat tetap tidak ada, di sini nggak ada x kuadrat kan. Nah, ini kalau pindah ke sini kan min 2x. Ini min 3x, jadi ini min 5x. Min 1 pindah ke sini kan plus 1 ditambah 3 plus 4. Nah, begini. Pertidaksamaan kuadrat, koefisien x kuadratnya 1 ya, positif sudah. Nah, tinggal dicari harga nolnya. Selesai.
harga nolnya disamakan ya. X kuadrat 5X ditambah 4 disamakan 0. Nah ini koefisiennya 1. Kalau koefisiennya 1 tinggal ini aja dibagi 2 kan. Dikalikan 4 dijumlahkan min 5. Yaitu pasti 4 dan 1. Cuman di sini min 5 berarti ini min 4, ini min 1. Berarti ini kan kalau kita faktorkan menjadi X min 4, X min 1. Sama dengan 0. Berarti harga nolnya X min 4 ini 4. X min 1 ini 1. Ini harga nolnya. Maka jawabannya gampang, dihafal aja. Kalau lebih kecil, pasti between. Ya, kalau lebih kecil pasti between. X-nya pasti between. Nah, kalau ini lebih kecil juga. Yang kecil di kiri, 1. Harga nol yang besar di kanan, 4. Jadi jawabnya seperti ini. Ya, kalau lebih kecil. Kalau lebih besar, nanti jawabannya X lebih kecil dari yang terkecil, X lebih kecil dari yang terkecil, atau X-nya lebih besar dari yang terbesar. Nah, ini kalau lebih besar 0 ya. Kalau lebih kecil 0, between. Between harga 0 yang paling kecil di kiri, harga 0 yang paling besar di kanan. Jadi X di antara 1 dan 4. D jawabnya. Multiple choice yang terakhir, nomor 25. Ya, masih pertidaksamaan. Ya, jadi judul kita pertidaksamaan. Ini ada 3 suku. Sama dengan yang tadi. Persamaan, ini harus pakai pemisalan. Karena sukunya ada 3. Ya. Kalau kita lihat 9 pangkat 2X. Ini soal yang tadi sebetulnya. Cuma dibuat pertidaksamaan ya. Ini kan 9 ya. Jadi bilangan pokoknya 9 aja. Ini adalah 9X pangkat 2. Gitu kan ya. Sehingga kalau kita misalkan ini U. Ya ini kita misalkan U. Dan perhatikan. 9 pangkat X nanti kita misalkan dari U. Harus lebih besar dari 0. Karena ini bilangan eksponen. Ya harus lebih besar dari 0. Ini syaratnya. Jadi nanti jadi U kuadrat. Gitu. Nah. Jadi kalau kita kerjakan. 9 pangkat 2X jadi U kuadrat. Ini 10U. Min 10U. Ini plus 9. Lebih besar dari 0. Seperti ini. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat kan ini. Pertidaksamaan kuadrat ini. Ya. Nah, koefisien U kuadratnya juga 1. Ya kan, koefisien U kuadratnya 1. Jadi kita coba sekarang ya. Kita cari harga nolnya. Ini kita, karena ini 1 maka 9 aja. 91 kan? 9 kali 1, 9. Tapi ini min 10, berarti ini min 9, ini min 1. Jadi harga nolnya 9 dan 1. Harga nol itu kan kebalikan ya. Kalau ini min 9 berarti harga nolnya, kita urut ya, ini min 1, 1. Harga nolnya 1 dan 9. Nah, ini kan lebih besar. Kita udah bilang tadi ya. Kalau lebih besar kita hafalkan aja. Maka U-nya lebih kecil dari yang terkecil. Ya, lebih kecil dari yang terkecil. Atau U-nya lebih besar dari yang terbesar. Ya, yang terkecil adalah 1. Yang terbesar adalah 9. Nah, ini U-nya. Ya, U-nya pasti positif, nggak perlu dicek. Sekarang yang ditanya kan bukan U kan. X kan yang ditanya. Makanya semua atau. Atau ini kan. Ini kan atau ini. Sekarang substitusi U-nya berapa? 9 pangkat X. Ini 9 pangkat X. Lebih kecil dari 1. Nah, untuk mendapat X, 1 ini harus kita tulis 9 pangkat berapa? Ya toh, supaya pangkatnya bisa turun. Ya, Anda sudah tahu 1 itu pangkat 0 pasti. Nah, bilangan pokoknya kan 9 nih. Bilangan pokoknya 9. Maka tandanya tetap kan? Lebih kecil tetap lebih kecil. Pangkatnya turun sekarang. X ini 0. Nah, seperti ini. Oke, ini U, ini jadi jawaban yang pertama. Ini kan atau nih jawabnya. Jadi X lebih kecil 0. Kalau Anda lihat X lebih kecil 0. Ini, jadi jawabannya pasti B. Ya, jadi ini hanya untuk memastikan saja. Ini tuh didapat dari sini. U dimasukkan,
9 pangkat X lebih besar dari 9. Nah, bilangan pokoknya 9 kan? Ya, lebih besar 1 kan? Kalau bilangan pokok lebih besar 1, tanda tetap ya. Lebih besar tetap lebih besar. Ya. Cuma ini kita harus bikin 9 pangkat berapa kan? Ini 9 pangkat X, ini 9 pangkat 1. Ya. Jadi X lebih besar dari 1. X lebih besar dari 1. Ya kan, benar kan? Ya, jadi sebetulnya cukup dari sini kita udah dapat jawabannya karena hanya 1 kan, B. Oke, itu nomor 25. Nah, sekarang kita buat soal kalimatnya ya, namanya soal aplikasi. Kita ke soal aplikasi. Ya. Soal aplikasi fungsi eksponen ya. Fungsi eksponen. Anda lihat. Jika suatu sel kanker disuntikkan ke dalam tubuh seekor tikus, maka sel tersebut akan terbelah dua. Jadi dia bilang terbelah dua ya. Maksudnya dari 1 menjadi 2. Gitu. Dalam waktu setengah hari. Jadi waktunya setengah hari. Jadi setengah hari kemudian, mulainya dari 1 ekor ya. Seekor tikus, mulainya dari 1 ekor tikus kan. Ya, membelah. Membelah itu artinya tambah banyak ya. Tambah banyak itu artinya pertumbuhan. Jadi disebutnya fungsi pertumbuhan eksponen. Fungsi pertumbuhan eksponen. Nah, itu bentuk umumnya. Bentuk umum fungsi eksponen itu adalah fx itu sama dengan B kali A pangkat X. B ini tetapan, A ini tetapan. Ya, selalu bentuknya seperti ini. Kalau pertumbuhan A-nya lebih besar 1. Ya, jadi kalau pertumbuhan tuh A-nya lebih besar 1. Ya, di sini kan membelah jadi 2. Jadi A-nya itu 2 di sini. Di sini A-nya 2. Dari kata terbelah 2 ini. Ya. Jadi pertumbuhannya selalu kali 2. B itu awalnya. Awalnya hanya ada 1 ekor tikus. Ya. Jadi awalnya hanya ada 1 ekor tikus. Artinya B-nya 1. Jadi kalau kita tulis fungsi eksponennya fx sama dengan B-nya 1, A-nya 2, pangkat X. Nah, X itu adalah waktu dibagi waktu ganda, waktunya. Waktu ganda. Ini kan terbelah 2 setiap setengah hari. Artinya ini waktu ganda. Nah, jadi T-nya itu setengah hari. Itu maksudnya. Ganda. Kalau dia 3, berarti waktu menjadi 3 kali. Ya. Sedangkan T itu ya lamanya dalam hari. Ya, jadi itu. Ini rumusnya. Kita baca sekarang ya. Sel tersebut akan terus membelah sampai berjumlah 1 juta sel. Fx ini jumlahnya kan. Jadi Fx-nya 1 juta. Fx ini kan banyaknya sel kanker ya setelah waktu T ya. Fx itu banyaknya sel kanker, banyak sel kanker setelah T, tentu dalam satuan hari ya, biar nanti hari dibagi hari bisa dicoret ya. Ya, kita harus cari 2 pangkat X mana yang mendekati 1 juta. Ya kan? Ini 2 pangkat X kan, ini 1 juta. Ya. Berapakah X? Kan gitu. Kira-kira aja yang mendekati 1 juta. Anda harus cari. Ya tentu Anda coba-coba kan. Kalau Anda ambil 2 pangkat 3 kan 8. Ya, terus Anda kuadratkan 8 kali 8 cuma 64. Masih jauh kan dari 1000. Ya, masih jauh dari 1 juta. Kita tingkatkan misalnya 2 pangkat 5, 16. Kalau 16 kita kalikan 16 paling 200-an. Ya, masih lebih kecil dari 1 juta. Ya, atau ambil 1 juta. 1 juta kita ambil ini 16 kan. 1 juta itu kan 1000 kali 1000 ya. Itu maksud saya. Jadi ini 16 harusnya 1000. Kita cari yang dekat dengan 1000.
Harus lebih dikit. Misalnya berapa? Kalau kamu ambil lagi 2 pangkat 6, berarti 32 kan? Ya, coba Anda kalikan 32 kali 32. Ya, itu sudah mendekati 1000 itu. 32 kali 32. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 4, 2, 1024. Nah, sudah mendekati 1000. Sudah mendekati 1000 ini. Ini 1000, ini 1000. Ya kan? Jadi udah mendekati 1 juta ini. Kalau kita kuadratin maksud saya. Dikuadratin. 32 ini 2 pangkat berapa? Oh, 2 pangkat 5, sorry. Ini 2 pangkat 4. 2 pangkat 5, 32. Jadi ini 2 pangkat 5. Ini 2 pangkat 5. Ini mendekati 1000. Ya, mendekati 1000 ya. Supaya gampang kan 1 juta kita pecah jadi 2 kan. Supaya gampang. 1000. Sudah mendekati 1000. 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 itu kan 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 mendekati 1000. Berarti kalau kita jadikan 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 10, kan mendekati 1000 kali 1000. Nah, ini kan 1 juta ini. Ya. Jadi 1 juta itu mendekati 2 pangkat 20. Gitu. Jadi 1 juta itu kira-kira 2 pangkat 20. Jadi ini 2 pangkat 20 ini. Ya. Jadi 2 pangkat 20 ya. X-nya itu 20 ternyata. 2 pangkat 20 mendekati 1 juta. Ya, berarti X-nya 20. Nah, gitu. X-nya itu 20. Nah, kemudian X itu apa? Umur dari tikus. Ya, ini umurnya. Ya, dibagi waktu membelahnya. Waktu membelahnya tadi setengah hari. Ini setengah hari. Ya, toh? Setengah hari. Nah. Jadi tinggal kita masukkan ya, X-nya 20. 20 sama dengan T dibagi waktu membelahnya setengah hari. Nah, seperti ini. Jadi akhirnya ketemu T-nya 10 hari. Jadi ternyata tikus itu umurnya hanya 10 hari aja. Ya, 10 hari dia pasti mati. Kalau 9 hari sekarat. Ya, karena belum mendekati 1 juta kan. Kalau Anda ambil 9 hari kan 2 pangkat 18. 250.000 aja. Belum dia. Masih sekarat itu. Ya. Jadi harus ambil T-nya 10. 10 hari. Ya, gitu cara ngitungnya ya. Jadi fungsi pertumbuhan eksponen. Pertumbuhan itu ini. Kalau peluruhan, misalnya radioaktif. Atau kamu disuntik dengan obat, itu kan makin lama obatnya menyusut. Sama rumusnya, hanya A-nya bukan 2, tapi lebih kecil pecahan. Misalnya setengah. Kalau radioaktif setengah, makanya disebut waktu paro. Ya. B-nya itu mula-mula ada berapa? Di sini kebetulan tikus yang diselidikinya cuma 1. Kalau tikus yang diselidikinya 2, ini 2. Kalau tikus yang diselidikinya 10, ini 10. Gitu. Ya. Nah, Fx ini adalah banyaknya yang tumbuh. Kalau kita sebut sel berarti banyak sel. Setelah suatu waktu tertentu. Ini umurnya nih. Suatu waktu tertentu. Nah, X ini adalah perbandingan antara umur dari sel itu dibagi waktu membelahnya. Kalau waktu paro, waktu paro. Udah cuma itu. Jadi kalau mau 1 juta ya tinggal didekati. 2 pangkat berapa yang mendekati 1 juta? Ya dengan cara coba-coba ini. Ternyata 2 pangkat 20. Berarti X-nya ini 20. Sama dengan umur, T dibagi waktu membelahnya setengah hari. Jadi T-nya 10 hari. Ya. Demikian yang bisa kita berikan kepada Anda. Dengan demikian semua soal dari buku ini, ya, uji kompetensinya sudah selesai. Dibahas soal ganjil. Silakan soal genap bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian teorinya pun sudah di dalam channel saya. Jadi udah lengkap. Ya, Anda tinggal mau belajar apa enggak gitu aja. Ya, kalau Anda mau belajar maka tidak perlu Anda bayar mahal-mahal, gratis saja belajar dari sini. Itu sudah cukup bagi Anda untuk menempuh semua ujian. Karena buku ini bobotnya adalah lebih tinggi dari SBMPTN. Karena di sini ada soal olimpiade, soal dari luar negeri,
dan sebagainya. Sehingga kalau Anda menguasai buku ini, semua ujian Anda pasti bisa. Saya hanya membantu menjelaskan dari YouTube ini sehingga mudah-mudahan tambah jelas. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe kalau belum subscribe sehingga Anda bisa mengikuti video-video terbaru kami. Sampai saat ini video kami sudah 600-an. Memang mula-mula mungkin tidak terlalu bagus, tapi makin lama kita akan sempurnakan cara pengajarannya sehingga mudah Anda pahami. Tetap fokus belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.